Oke, kan sudah imunitas pada infeksi fungi, imunitas bagaimana caranya manusia lawan itu infeksi fungi. Ini ke diagnosis infeksi fungi kita. Ini banyak sekali di PPT dokter harusnya. Tapi di videonya dokter itu katanya yang paling umum, yang paling harus kita tahu itu untuk pewarnaan, ada pewarnaan KOH untuk dia mulai agak turun untuk diagnosis fungi KOH yang kalium hidroksida. Jadi bagaimana caranya pewarnaan dengan KOH? Dia itu cairkan keratin yang ada di kulit dan komponen selulernya supaya sel fungi itu terlihat dengan jelas. Itu cara pewarnaan KOH. Terus ada juga salah satu soal di difusi yang apa nama pewarnaan yang di difusi atau di kuis pokoknya. Apa nama pewarnaan yang untuk deteksi meningitis Cryptococcus? Jawabannya itu yang tinta India. Nah, jadi tinta India atau nigrosin itu dia tidak dapat tembus kapsul yang mengelilingi yeast berkapsul. Tapi dia itu untuk diagnosis meningitis Cryptococcus. Itu salah satu soal. Terus kalau untuk kultur itu yang dokter bilang paling umum itu yang saborot agar. Jadi yang lain itu cuma untuk dibaca-baca. Tapi yang paling penting kita tahu itu kalau untuk pewarnaan itu ada KOH atau kalium hidroksida. Untuk kultur itu ada saborot agar. Boleh turun yang tambahan. Nah, ini tambahan dari PPT dokter juga. Jadi ada 5 film fungi dan cara reproduksinya sama hifanya itu bagaimana. Jadi kan mungkin biasa pas kita SMA kita cuma diperkenalkan dengan 3, ada Zygomicota, Basidiomycota sama Ascomycota. Tapi ternyata ada juga Chytridiomycota sama Glomeromycota. Jadi yang pertama untuk Zygomicota. Zygomicota itu reproduksinya itu secara pakai spora. Jadi kalau kalian lihat untuk seksualnya itu kebanyakan yang pakai spora kalau fungi. Jadi Zygomicota seksualnya pakai Zygospora, aseksualnya itu pakai Sporangiospora atau Conidia. Nah, untuk Zygomicota juga hifanya itu umumnya dia tidak bersepta. Contohnya apa? Contohnya ada Rhizopus, Mucor, Absidia, sama Sirenella. Terus ada Basidiomycota. Basidiomycota itu secara seksual dia tetap pakai spora, dia pakai Basidiospora. Terus kalau secara aseksual itu dia pakai Conidia. Sama dengan Ascomycota. Yang sampingnya itu dia secara aseksual dia pakai Conidia, secara seksual dia pakai Ascospora. Jadi itu 3 yang kita banyak pelajari dulu di SMA, Zygomicota, Basidiomycota, sama Ascomycota. Secara seksualnya itu tetap pakai spora, tapi nama depannya yang beda. Jadi Zygo, Basidio, Asco. Aseksualnya pakai Conidia kebanyakan. Kecuali Zygomicota ada sporangiosporanya. Nah, untuk hifanya Basidio, kan hifanya tadi Zygomicota itu umumnya non septa. Kalau Basidiomycota itu hifanya umumnya itu tidak sempurna, jadi tidak septumnya itu tidak sempurna. Kalau Ascomycota itu septanya justru berpori. Nah, untuk contohnya kan kalau Zygomicota cuma 4 lah contohnya. Boleh lah dihafal itu Rhizopus, Mucor, Absidia, sama Sirenella. Kalau Basidio itu cuma 1 ya yang Cryptococcus neoformans. Nah, Ascomycota kan banyak, tapi yang paling ditekankan untuk kita tahu itu ada Trichopiton sp. Terus ada Chytridiomycota sama Glomeromycota itu biasanya di plants atau di tanaman. Chytridiomycota itu seksualnya belum diketahui. Terus kalau secara aseksual itu dia pakai zoospora. Terus kalau Glomeromycota itu dia tidak punya reproduksi seksual. Boleh turun lagi. Kalau reproduksi fungi itu secara yang tadi, cuman disingkatkan. Ini yang bagian dari PPT dokter. Boleh turun ininya. Share screen-nya, Dinda.
Oke, Ina jadi kayak fungi itu kebanyakan pakai spora untuk seksual ya. Seksual sama aseksual. Untuk aseksual itu dia bisa pakai conidia atau spongiospora. Jadi ada kayak macam-macamnya lagi pembentukan sporanya fungi. Ada kayak arthroconidia, ada blaconidia, ada chlamydoconidia sama phylloconidia. Kalau dilihat itu tidak dijelaskan sih, cuman ada beberapa kayak proses pembentukan sporanya itu. Tapi ini tidak ditekankan, ini cuma tambah-tambahan. Yang secara seksual untuk secara seksual juga dia pakai yang tadi, yang 3 itu Zygospora, Ascospora, sama Basidiospora. Yang sekarang kita tahu apa reproduksi seksualnya. Terus yang ini yang tadi, yang patogenesis jamur. Karena kan jamur itu kebanyakan oportunis. Yang tadi ada yang perlekatan, invasi, sama tissue injury. Perlekatan itu yang ada adesin dari fungi, terus dia berlekat dengan reseptor dari host. Contohnya itu adesinnya ada manoproteinnya fungi, reseptor hostnya itu ada fibronektinnya manusia. Terus yang invasi itu bisa melalui injeksi atau bisa melalui pernapasan yang diinhalasikan sporanya. Terus untuk yang tissue injury itu dia bisa karena inflamasi atau karena respon imunnya juga manusia menurun. Mungkin itu aja untuk mikologi yang ditekankan sama dokter dan ada di videonya. Ada yang mau bertanya? Sorry nah kalau misalnya banyak kesalahan kata atau apa. Mungkin ada yang mau bertanya atau tanya, maka saja di chat atau di WA. Bebas guys. Kayaknya tidak ada yang mau tanya. Tapi kalau misalnya ada yang kalian mau tanya-tanya, bebas Dina chat maka saja di WA atau tanya maka saya langsung di kampus juga saya. Terus lagi, sorry kalau banyak kesalahan kata atau kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Makasih teman-teman sudah join. Makasih Sergio. Thank you, Ce. Makasih Cece. Makasih Cheryl. Makasih Cheryl.